Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Neshwa Zahra dengan NIM 240170225. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep keamanan pada sistem operasi serta bagaimana proses manajemen user, firewall, dan update sistem dilakukan. Nah, topik ini sangat penting untuk kita pahami karena sistem operasi ini merupakan jantung dari sebuah komputer. Semua aplikasi, file, dan perangkat keras bekerja di atas sistem operasi. Jika sistem operasi ini tidak aman, maka seluruh data yang ada di komputer bisa beresiko diretas, dicuri, ataupun dirusak. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana keamanan bekerja di tingkat sistem operasi merupakan hal yang mendasar bagi setiap pengguna komputer maupun profesional di bidang teknologi informasi. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan yang lebih dalam, kita perlu tahu dulu apa itu keamanan dalam sistem operasi. Nah, keamanan dalam sistem operasi ini merupakan seperangkat kebijakan, mekanisme, dan juga alat yang digunakan untuk melindungi sistem komputer dan data yang ada di dalamnya dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam. Nah, secara umum, keamanan sistem operasi ini bertujuan untuk menjaga 3 hal utama yang dikenal sebagai CIA Triad. Nah, yaitu yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yaitu memastikan bahwa data hanya bisa diakses oleh penggunanya. Kemudian ada integrity, yaitu memastikan data tetap utuh dan tidak dimodifikasi secara tidak sah. Kemudian ada availability, yaitu memastikan bahwa setiap sistem dan data selalu tersedia ketika dibutuhkan. Nah, jika salah satu dari 3 aspek ini terganggu, maka keamanan sistem operasi bisa dianggap lemah. Contohnya, misal jika data mudah diakses oleh orang asing, berarti kerahasiaan dari data tersebut sudah bocor. Jika data bisa diubah tanpa izin, berarti integritasnya sudah rusak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komponen dan juga lapisan yang ada dalam keamanan sistem operasi. Nah, sistem operasi ini memiliki berbagai lapisan, beberapa lapisan keamanan yang saling berhubungan. Nah, lapisan-lapisan ini mencakup salah satunya yaitu keamanan level user atau user security. User security ini berhubungan dengan bagaimana pengguna masuk ke dalam sistem dan apa saja yang boleh dilakukan oleh pengguna. Nah, biasanya dilindungi oleh akun dan juga kata sandi, serta bisa ditambahkan autentikasi 2 faktor. Kemudian ada keamanan level file dan directory. Nah, setiap file dan folder bisa diatur hak aksesnya. Ada beberapa file yang hanya bisa dibaca ataupun read only, dan ada yang bisa diedit atau hanya bisa dijalankan oleh administratornya. Kemudian ada keamanan level jaringan atau network security. Nah, ini termasuk ke dalam firewall dan enkripsi data yang dikirim melalui internet agar tidak bisa diretas. Kemudian ada keamanan level kernel. Kernel ini merupakan inti sistem operasi yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras. Jadi, jika kernel ini diretas, maka seluruh sistem bisa dikuasai oleh si penyerang. Jadi, keamanan sistem operasi ini bukan hanya tentang password, tetapi juga bisa mencakupi banyak hal lapisan-lapisan yang harus saling mendukung. Kemudian, salah satu pondasi yang paling utama dalam keamanan sistem operasi yaitu manajemen user. Manajemen user ini berarti kita mengatur siapa saja yang bisa menggunakan sistem dan apa hak mereka dalam sistem tersebut. Nah, biasanya ada beberapa kategori penggunanya, yaitu ada administrator atau root, yaitu pengguna dengan akses penuh yang bisa menambah, menghapus, dan juga mengubah konfigurasi sistem. Kemudian ada user biasa,
User biasa ini hanya bisa menjalankan aplikasi tanpa bisa mengubah pengaturan sistemnya. Kemudian ada GUES yang sifatnya sementara dengan hak akses dan sangat terbatas. Contoh penerapan di dalam sistem operasinya. Di Windows, kita bisa membuat akun user melalui control panel, yaitu user account-nya. Kemudian di Linux, yaitu perintah seperti add user, password, sudo digunakan untuk membuat akun baru, mengubah kata sandi, dan juga memberikan izin administratif. Nah, kemudian kita akan membahas tentang firewall. Firewall ini yaitu komponen yang penting dalam keamanan jaringan yang berfungsi sebagai pelindung antara komputer kita dengan dunia luar, khususnya internet. Nah, setiap data yang masuk ataupun keluar dari komputer maka akan diperiksa terlebih dahulu. Jika ada data yang berasal dari sumber yang tidak dikenal ataupun mencurigakan, maka firewall akan otomatis memblokirnya. Nah, ada dua jenis firewall utama. Yang pertama ada firewall perangkat keras, yaitu hardware firewall, biasanya ada di router atau perangkat jaringan. Kemudian ada firewall perangkat lunak, yaitu software firewall. Terpasang di dalam sistem operasi sebagai Windows Defender Firewall atau UFW di Linux. Nah, selain firewall, ada aspek lain yang sangat krusial dalam keamanan sistem adalah update sistem operasi. Nah, banyak pengguna yang sering mengabaikan update, padahal update justru merupakan lapisan pertahanan terpenting. Karena setiap kali pengembang sistem menemukan celah keamanan ataupun bug, mereka akan merilis security patch melalui update. Nah, jika update ini diabaikan, maka celah keamanan tetap terbuka dan peretas bisa saja memanfaatkan itu untuk menyerang sistem. Contohnya seperti pada Microsoft, secara rutin akan merilis Windows Update setiap bulan untuk menambal celah keamanan. Kemudian ada juga pada Linux, yaitu menyediakan sistem update berbasis perintah seperti apt update dan apt upgrade. Nah, selain memperbaiki sistem keamanan, update juga bisa meningkatkan kinerja dari sistem, memperbaiki bug, dan juga menambahkan fitur baru. Jadi, update ini bukan sekedar formalitas saja, tetapi langkah penting agar sistem tetap aman, cepat, dan juga stabil untuk digunakan. Contohnya, misal ada komputer kantor, pasti akan digunakan oleh beberapa orang. Nah, jika administratornya tidak mengatur akun pengguna dengan baik, maka setiap orang bisa saja mengubah ataupun menghapus file-file penting. Jika firewall komputer itu dimatikan, maka virus atau malware dari internet bisa saja langsung masuk ke dalam komputer. Nah, dan jika sistem operasi tidak pernah diupdate, maka celah lama yang sudah diketahui peretas tetap terbuka dan bisa dimanfaatkan oleh si peretas. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa keamanan sistem bukan tanggung jawab satu fitur saja, tetapi hasil kerjasama dari berbagai lapisan keamanan. Jadi kesimpulannya adalah keamanan sistem operasi ini merupakan fondasi utama dalam menjaga keandalan komputer dan juga data di dalamnya. Nah, sistem yang aman bukan hanya tergantung pada antivirusnya saja, tetapi juga pada pengolahan user yang baik, penggunaan firewall yang aktif, dan juga pembaharuan sistem yang dilakukan secara rutin. Nah, ketiga aspek ini dapat melengkapi satu sama lain untuk mencapai dan juga menciptakan sistem yang tangguh dan terlindungi dari berbagai ancaman. Selain itu, kesadaran kita dan juga kebiasaan si pengguna juga sangat berpengaruh. Mau seberapa kuat sistemnya, kalau pengguna masih ceroboh, misal seperti membagikan password ataupun mengklik link yang mencurigakan, maka keamanan juga tetap bisa diretas. Jadi, keamanan sistem operasi ini bukan hanya tentang teknologi saja, tetapi juga bagaimana cara kita berperilaku digital yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Baik, terima kasih.
yang sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.